Mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya sampai imtihan, kita akan membahas tentang majalisu Ashri Dzul Hijjah sebagai persiapan bagi kita menyongsong bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzul Hijjah. Karena tinggal cuma beberapa pertemuan saja, nanggung. Sebentar paling 3 pertemuan, untuk imtihan, libur lagi kajian. Dan nanti masuk awal tahun ajaran baru. Jadi insyaallah ta'ala untuk yang hari Rabu kita akan pakai untuk membahas bekal menyambut bulan Dzul Hijjah. Tujuan dari kita mempelajari ini pertama adalah murajaah, mengulang kembali ilmu yang telah kita pelajari tentang bulan Dzul Hijjah, amalan-amalannya, keistimewaannya. Karena ilmu apabila tidak diulang-ulang, apabila tidak dimurajaah, maka akan hilang. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau memiliki hafalan yang kuat, bahkan dijuluki dengan Jabalul Hifdz, orang yang sangat kuat hafalannya seperti gunung. Ketika ditanyakan kepada beliau, beliau menjawab bitikrarin nadhar, rahasianya adalah dengan mengulang-ulang. Makanya ilmu itu perlu diulang-ulang. Ilmu perlu dimurajaah agar mantap, agar matang, agar menancap. Sedikit tapi diulang-ulang jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak diulang-ulang. Ya, karena yang tidak diulang-ulang akan cepat hilang. Diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Hassu ala Hifdzil Kitab, anjuran untuk menghafal. Beliau pernah cerita bahwa ada salah seorang syekh sering mengulang-ulang pelajaran. Suatu saat ada seorang nenek komplain, "Ustadz, kenapa diulang-ulang terus? Apa enggak ada materi yang lain?" Ya, maka sang ustadz pun akhirnya tidak mengulang. Setelah 1 bulan, ya, dia bertanya kepada nenek tersebut, "Nek, tolong ulangi materi yang pernah saya sampaikan bulan yang lalu." Nenek tersebut, "Oh, kalau sekarang udah lupa, Ustaz." Ya, maka syekh tersebut kemudian mengatakan, "Nenek, ya, kenapa saya mengulang-ulang pelajaran? Kenapa saya sering mengulang-ulang materi? Supaya tidak menimpa saya apa yang menimpa Anda sekarang." Ya, intinya ilmu perlu diulang-ulang. Kita tidak boleh jemu, tidak boleh bosan. Yang kedua, tujuan kita mempelajari masalah ini ayyuhal ikhwah sebagai bekal, ya, untuk kita amalkan menyongsong bulan mulia, yaitu bulan Dzul Hijjah. Karena tujuan dari kita menimba ilmu agama adalah mengamalkannya. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kita belajar, kita mempelajari ilmu, tujuannya adalah agar kita bisa mengamalkannya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala
pernah mengingatkan kepada kita, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karenanya, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu introspeksi diri kita. Kita harus selalu muhasabah pada diri kita. Apakah ilmu yang telah kita pelajari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ilmu yang telah kita pelajari sudah kita amalkan? Ataukah ilmu yang telah kita pelajari hanya sekedar wawasan, cakrawala pengetahuan, namun tidak membuahkan amal soleh pada diri kita? Ini yang harus selalu kita introspeksi pada diri kita semuanya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman dan tidak menambah amal saleh pada seorang hamba, yakni punya ilmu tapi tidak diamalkan, punya ilmu tapi tidak menjadikan dia semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, fahuwa madhul, maka ilmunya ilmu yang ternoda, ilmunya ilmu yang terkotori, ilmu yang palsu, ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal saleh, ilmu yang membuahkan ketakwaan, ilmu yang membuahkan khasyatullah jalla wa'ala pada diri seorang hamba. Ya, makanya kita belajar, ya, dan tujuan utamanya adalah untuk kita amalkan. Karena ilmu bukan untuk bangga-banggaan. Tujuan seorang penuntut ilmu belajar adalah untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu sebelum memperbaiki orang lain. Ya, jangan sampai kita menghayal, sebagian para penuntut ilmu menghayal, ya, bahwa dia menuntut ilmu supaya nanti jadi ustadz, sebagai jadi dai. Ya, jangan. Jadikan niat utama kita adalah memperbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum antum memperbaiki orang lain. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan mempelajari beberapa pembahasan tentang, ya, bekal Dzulhijjah dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, Majalisu Ashri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyrik. Ya, buku ini buku yang bagus, ya, yang berkaitan tentang masalah-masalah seputar Dzulhijjah. Hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk membacanya dan mengulang-ulangnya, terutama mendekati apa? Bulan Dzulhijjah. Dan ini satu faedah penting. Para penuntut ilmu hendaknya membaca dan mempersiapkan diri sebelum datangnya musim kebaikan. Contoh, sebelum bulan Ramadan, pastikan antum baca buku-buku yang berkaitan tentang Ramadan. Sebelum datang bulan Dzulhijjah, pastikan antum membaca, mengulang-ulang, mendengarkan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan Dzulhijjah, amalan-amalannya, keistimewaannya, supaya apa? Supaya satu, antum bisa mengamalkannya, semangat, termotivasi. Suatu, maka dia akan melalaikannya. Al-jahilu yahsabu adz-dzahaba nuhasa. Orang yang tidak ngerti, maka dia akan menganggap emas itu hanyalah tambang biasa. Kalau kita tidak mengetahui keistimewaan bulan Ramadan,
Kalau kita tidak mengetahui keistimewaan bulan Dzulhijjah, maka kita akan menganggapnya seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita akan sia-siakan, kita akan lalaikan. Anak kecil yang tidak ngerti betapa berharganya emas, betapa berharganya uang, ya, jutaan, mungkin akan dibuang sama dia. Ya. Tapi kalau orang-orang yang mengerti, ya, betapa berharganya nilai barang-barang tersebut, dia akan apa? Ya, merawatnya baik-baik. Yang kedua, tujuan kita ayyuhal ikhwah, ya, mempelajari ini supaya apa? Ya, supaya kita bisa mengamalkannya. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Kita mengamalkan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang diingatkan oleh para ulama, ya, sehingga kita menghadapi bulan istimewa di atas ilmu, di atas hujjah, ya, yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya apa kata banyak orang, tetapi betul-betul di atas apa? Ilmu. Ya, adapun orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka dia akan banyak terjerumus di dalam kesalahan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, man abadawaha bila ilmin kana yufsidu aksara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu, maka dia akan banyak merusaknya, banyak salahnya ketimbang benarnya. Ya, dasari semua amal ibadah kita, semua amal soleh kita di atas ilmu. Taib. Pertama, beliau membahas al-majlisul awal, majlis yang pertama, fi fadli asli Dzulhijjah, tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan sebagian waktu lebih istimewa daripada waktu yang lain, menjadikan sebagian bulan lebih mulia daripada bulan yang lainnya. Bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah dijadikan oleh Allah lebih istimewa ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Agar apa? Agar manusia berlomba-lomba di dalam kebaikan, agar manusia berpacu untuk mengejar pahala dan memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, termasuk diantaranya adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat istimewa, sampai-sampai para ulama dahulu mereka berselisih pendapat mana yang lebih utama, 10 akhir bulan Ramadan ataukah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita bulan Ramadan mungkin sudah banyak yang tahu ya masyarakat, tapi masih banyak di antara manusia yang belum tahu betapa istimewanya bulan Dzulhijjah. Ya, padahal Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada suatu hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, walaupun jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Ya, Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah sekalipun, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dari rumahnya dengan nyawanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak pulang, artinya dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang
kemuliaan 10 awal bulan Dzulhijjah, dan bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa berkaitan dengan waktu seperti dalam hadis ini, bisa juga berkaitan dengan amalan. Makanya sering dalam hadis para sahabat bertanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah juga bisa berkaitan dengan orang, individu. Seperti dalam hadis, la'utiyanna rayata hodan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu wa huwa rasuluh. Aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Yaitu siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Bisa juga kecintaan Allah itu berkaitan dengan tempat, seperti sabda Nabi SAW terhadap Makkah. Beliau mengatakan, wallahi la anti ahabbul biqa'i ilallah, demi Allah sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala bisa berkaitan dengan tempat, bisa berkaitan dengan waktu, bisa berkaitan dengan amalan, bisa berkaitan dengan orang. Dalam hadis ini kecintaan Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan waktu, zaman. Ya. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Ada beberapa alasan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala bebas ya bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya. Ya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bebas ya bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi ya 10 malam. Ya, 10 malam ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan 10 malam maksudnya adalah 10 akhir bulan Ramadan. Dan jumhur mayoritas ulama menafsirkan 10 ya malam di dalam ayat ini maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, sebagaimana dinukil dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan dikuatkan oleh ya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Kata beliau, wa huwas sahih. Inilah pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud walayalin asyr adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Yang kedua, kenapa ya 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Karena 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas tadi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada suatu hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ya 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah ya begitu istimewa? Karena di bulan ini, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Dan Nabi
sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keistimewaan hari Arafah ya dalam banyak hadisnya. Di antaranya hari Arafah itu adalah hari apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah pada saat Hajjatul Wada. Makanya ya, salah satu keistimewaan hari Arafah adalah hari kesempurnaan agama Islam. Dan di antara keistimewaan hari Arafah juga adalah hari tersebut adalah hari yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu layadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala bebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, kemudian berbangga di hadapan para malaikatnya seraya mengatakan apa yang mereka inginkan. Yakni apa yang diinginkan oleh hambaku saya akan kabulkan. Makanya di antara keistimewaan hari Arafah juga doa-doa ya orang yang berpuasa pada hari itu, orang-orang yang wukuf di hari itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan hari Arafah. Taib. Demikian juga di antara keistimewaan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa, karena ada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Ini juga adalah termasuk hari yang istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami indallah yaumun nahr, summa yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan. Yakni penyembelihan yaitu hari apa? 10 Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha. Summa yaumul qar, kemudian hari qar. Qar itu tanggal 11. Tanggal 11 Dzulhijjah. Ya, tanggal 11 Dzulhijjah. Karena pada tanggal 11 Dzulhijjah itu para jemaah haji sudah qarar, menetap di Mina. Makanya disebut Yaumul Qar. Taib. Dan di antara alasan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa, karena banyak sekali amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terkumpul di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah banyak Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan, menganjurkan kepada kita untuk berpacu dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau di bulan Ramadan kan juga begitu ya. Kita dianjurkan berpuasa, membaca Quran, bersedekah, umroh, ya, berdoa, istighfar, berzikir kepada Allah. Pun demikian di bulan Dzulhijjah. Ya, di sana ada amalan-amalan besar, ibadah-ibadah inti. Disyariatkan puasa, termasuk diantaranya adalah puasa Arafah. Ya, kemudian ada haji, umrah, ada udhiyah, ibadah kurban. Ya, ada takbir, ada sholat hari raya Idul Adha dan lain sebagainya. Sehingga terkumpul di bulan Dzulhijjah, amalan-amalan ini tidak terkumpul di bulan yang lainnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ya, Syarah Sahihul Bukhari, ketika menjelaskan tentang hadis tadi, beliau mengatakan, "Walladzi yadhhar anna as-sababa
imtiyazi ashri dzil hijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fih wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Yang nampak bagi saya bahwa faktor keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah karena terkumpulnya ibadah-ibadah inti di hari-hari tersebut, seperti sholat, puasa, sedekah, haji, dan amalan-amalan ini tidak terkumpul di bulan yang lainnya. Jadi, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya, 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat istimewa. Makanya kita harus memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau orang awam, masyarakat biasa, banyak mereka yang tidak tahu tentang 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita jangan sama seperti orang-orang awam, karena kita diberi pengetahuan apa yang tidak diberi oleh, ya, apa yang tidak diberikan kepada mereka. Ya talibi ilmin nabiyyi Muhammadin ma antum wasiwakum bisawa. Wahai para penuntut ilmu, ya, kalian tidak sama seperti yang lainnya. Ya, kalian tidak sama seperti yang lainnya. Kalian diberi ilmu, maka amalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian. Ya. Di saat banyak manusia mungkin tidak memuliakan bulan Dzulhijjah, ya, hendaknya bagi kita memuliakannya. Ya, memuliakannya. Bagaimana cara memuliakannya? Tadi dengan mengisi hari-hari tersebut dengan amal saleh. Apa saja amal-amal saleh yang dianjurkan? Ini yang akan kita bahas, ya. Kata beliau selanjutnya pada pembahasan berikutnya, fi wadha'ifi ashri dzulhijjah, amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Dzulhijjah, maka ketahuilah bahwa pertemuan seorang dengan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah sebuah anugerah. Ingat, kita semuanya tidak ada yang tahu apakah kita akan mendapatinya atau tidak. Umur kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Usia bukan jaminan. Ya, kita tahu, ya, kemarin ada beberapa santri atau beberapa alumni di liburan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka masih muda, ya, usia mereka masih belia, bukan jaminan. Oleh karenanya, ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan, seperti bulan Dzulhijjah, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan ketemu lagi atau tidak. Mu'tamir bin Sulaiman, ya, seorang tabi'in yang mulia, beliau pernah membangunkan keluarganya di bulan Ramadan seraya mengatakan, bangunlah wahai istriku, bangunlah wahai anakku, karena kalian tidak pernah tahu apakah kalian akan bertemu bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Maka selagi Allah SWT memberi kesempatan kepada kita, ayo kita manfaatkan. Ya, bisa jadi kesempatan tersebut tidak terulang untuk kita lagi. Ya, dahulu para salaf ketika mendapati 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat mengagungkan. Diriwayatkan bahwa Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, kana salafu yu'adzimuna salasa asyarat. Adalah para ulama us-salaf, mereka mengagungkan 10, ya, 3 dari 10. Asyra al-akhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, wal asyra al-awwal min Dzulhijjah,
dan 10 awal bulan Dzulhijjah, wal ashrul awal minal Muharram, dan 10 hari awal bulan Muharram. Jadi para salaf dahulu, karena mereka mengetahui betapa berharganya, betapa istimewanya hari-hari tersebut, mereka sangat mengagungkannya. Mengagungkannya yaitu dengan cara apa? Memanfaatkan, mengoptimalkan, mengisi detik-detik hari-hari tersebut untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah as-siyam, puasa. Kita dianjurkan memperbanyak puasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9. Karena 10 nggak mungkin tanggal 10-nya ya. Ketika para ulama mengatakan dianjurkan berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah, itu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya nggak mungkin. Kenapa tanggal 10 nggak mungkin? Karena tanggal 10 itu adalah hari raya Idul Adha. Sedangkan Nabi melarang kita puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu dianjurkan bagi kita untuk berpuasa sunnah. Ya. Nah, ini dipraktekkan oleh para sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, juga beberapa tabi'in seperti Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama, mereka mensunnahkan, menganjurkan puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, siyamuha mustahabbun istihbaban syadidan. Puasa 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat-sangat dianjurkan. Kita tidak mengatakan wajib, ini sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Dan perhatikan, ketika kita mengatakan sunnah, bukan berarti kemudian meremehkan. Jangan seperti orang-orang awam, cuman sunnah aja, kemudian mereka meremehkan. Kalau larangan, haram apa makruh? Makruh, cuma makruh saja. Ini bedanya salaf dengan khalaf. Ya, kalau salaf dahulu ya'malu ammas salaf faya'maluna sunnah li'ajli annahu sunnah wa nahnu natrukus sunnah li'ajli annahu sunnah. Dahulu para salaf mengamalkan perkara sunnah karena itu sunnah. Sedangkan orang-orang belakangan mereka meninggalkan sunnah karena itu cuman sunnah. Dulu para salaf nggak membedakan ini wajib atau sunnah, yang penting pokoknya itu anjuran, mereka amalkan. Ya, karena perintah itu ada dua, ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Para ulama salaf dahulu yang penting itu perintah, mereka lakukan. Ya, nah, jadi ini ayolah ikhwah, amalan yang pertama yang kita dianjurkan yaitu memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lebih ditekankan lagi pada tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah faqal ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal qabilah. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, aku berharap puasa Arafah itu menghapus puasa-puasa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Puasa cuma 1 hari tapi pahalanya luar biasa, yaitu menghapus dosa-dosa. Yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa apa? Kecil. Ya, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar maka harus disertai dengan taubat. Kenapa? Karena jangankan puasa Arafah,
puasa Ramadan saja nggak bisa menghapus dosa besar. Sebagaimana dalam hadis as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma, kemudian majtunibatil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu pelebur dosa, tapi dengan syarat apa? Kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau puasa Ramadan saja nggak bisa melebur dosa-dosa besar, apalagi puasa Arafah yang itu sunnah, yang itu hukumnya sunnah. Tapi yang kedua, di antara amalan yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah takbir. Ya, memperbanyak apa? Takbir. Karena ini termasuk amal saleh, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wala ahabbu ilaih al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Tidak ada hari yang lebih baik dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi, perbanyaklah kalian tahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid yaitu alhamdulillah. Jadi perbanyak zikir, ya, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Umar, ya, mereka kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, mereka apa? Bertakbir, pergi ke pasar, mereka bertakbir. Nanti orang-orang ngikut takbiran juga. Dan takbir ada 2 macam. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak, maka ini dianjurkan, ya, sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Itu sudah dianjurkan mutlak, kapan saja. Antum di pasar, antum di masjid, antum di mana? Di rumah, dianjurkan. Itu takbir mutlak, dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad yaitu takbir yang dilantunkan, dikumandangkan usai solat, usai solat 5 waktu. Maka ini dimulai kapan? Ya, sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik. Ya, usai-usai solat disyariatkan bagi kita untuk apa? Takbiran. Ini namanya takbir muqayyad, ya, dan itu disyariatkan dengan kesepakatan salafus saleh. Tidak ada hadis yang secara khusus, tapi itu adalah ijma' para salaf, ya, ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diantara yang dianjurkan juga adalah menunaikan ibadah haji dan umrah, ya, dan ini termasuk rukun Islam. Bagi yang mampu, maka hendaknya untuk, ya, menunaikan ibadah haji dan umrah, karena haji itu dimulai kapan? Syawal, jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Yang keempat, di antara yang dianjurkan juga adalah memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, sedekah, berbakti kepada orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahmi, dan lain sebagainya. Karena amal kebaikan itu banyak sekali. Yang kelima yang dianjurkan juga adalah, ya, ibadah kurban, menyembelih hewan, baik kambing, unta, sapi pada hari raya Idul Adha,
setelah hari raya Idul Adha tanggal 10 atau hari-hari tasyrik, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah, ya, menyembelihlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selama di Madinah 10 tahun di Madinah nggak pernah meninggalkan ibadah kurban. Makanya kita dianjurkan untuk menyemarakkan, karena ini termasuk syiar di antara syiar-syiar, ya, Islam, yaitu ibadah kurban. Dan yang keenam di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus menyadari bahwa kita ini banyak salahnya, banyak dosanya, ya. Dan di antara manfaat istighfar juga adalah agar kita diringankan oleh Allah untuk melakukan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebab yang membuat orang itu, ya, berat, malas beribadah adalah karena dosa. Karena dosa. Maka perbanyak istighfar agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, beribadah. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.